pada tahun 2018 dapat omongan yang gak enak, katanya lo tuh punya sapi tapi nggak bisa ngurusin, lo tuh punya sapi tapi nggak pernah ngasih makan gitu kan. Untuk omset penjualannya sendiri, kita satu hari itu bisa menjual 70-100 liter dengan omset penjualan 1 juta kotor. Salah satunya waktu itu kita pernah sapi habis lahiran, kambingnya besar, induknya selamat, anaknya sehat, cuman dia nggak bisa bangun gitu, nggak bisa bangun selama beberapa hari gitu kan, kakinya sakit gitu, akhirnya mau nggak mau itu harus dipotong paksa. Saya sendiri hanya lulusan SMP dan suami lulusan SMA. Kami belajar otodidak dari keluarga yang sudah turun-temurun menjadi peternak sapi perah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lentera 3, saya Lisawati Anggraini, biasa dipanggil Ica. Saya pemilik dari peternakan sapi perah dengan brand Naura Fresh Milk, penjual susu sapi murni yang beralamat di Desa Tonjong, Kampung Gunung, RT 3 RW 3, Kecamatan Tajuhalang, Kabupaten Bogor. Awal mula saya punya sapi itu waktu itu tahun 2015, dikasih indukan hamil sama orang tua. Yang ngurus itu masih orang tua di kandangnya. Selama 3 tahun saya masih belum ngurusin sapinya sendiri. Pada tahun 2018 dapat omongan yang gak enak, katanya lo tuh punya sapi tapi nggak bisa ngurusin, lo tuh punya sapi tapi nggak pernah ngasih makan gitu kan. Akhirnya saya memberanikan diri untuk pinjam ke bank, bikin kandang sendiri gitu kan, dengan modal yang ada gitu. Saya sama suami udah kita mulai merintis sendiri gitu dari situ. Oh ya, kalau latar belakang saya dan suami sendiri sebenarnya bukan dari dunia peternakan. Saya sendiri hanya lulusan SMP dan suami lulusan SMA. Kami belajar otodidak dari keluarga yang sudah turun-temurun menjadi peternak sapi perah. Naura Fresh Milk ini adalah bagian dari kelompok ternak sapi perah yang ada di Desa Tonjong. Dan Naura ini baru punya 6 ekor sapi. Tapi untuk populasi sapi kelompok itu kurang lebih ada sekitar 52 ekor dari 6 kandang dan 12 anggota. Untuk suplainya susu sendiri di Naura Fresh Milk ini dari kandang-kandang lain, di mana pemasarannya melalui brand Naura Fresh Milk.
Dalam perjalanan Naura Press Mill, kita mengalami beberapa kendala ya. Salah satunya waktu itu kita pernah sapi habis lahiran, ambingnya besar, induknya selamat, anaknya sehat. Cuman dia nggak bisa bangun gitu, nggak bisa bangun selama beberapa hari gitu kan. Kakinya sakit gitu, akhirnya mau nggak mau itu harus dipotong paksa. Terus ada juga waktu itu setelah melahirkan juga sama, ambingnya besar, tapi itu sama sekali nggak menghasilkan susu. Kita udah panggil tim medis, udah pakai pengobatan tradisional, tetap itu sama sekali nggak menghasilkan susu. Ada lagi pengalaman yang terbaru itu lebaran kemarin ya, lebaran tahun kemarin, bukan yang kemarin. Itu sapinya tiba-tiba jatuh terus kejang, itu indukan ya, jatuh kejang itu nggak bisa bangun, akhirnya kita lakukan potong paksa. Setelah itu kita tuker tuh sama sapi indukan yang hamil 7 bulan. Setelah 1 minggu di sini di kandang, sapinya keguguran, si anaknya keluar dalam kondisi kehamilan 7 bulan dan itu termasuk prematur, jadi si anakannya nggak selamat, tapi alhamdulillah indukannya selamat. Dari pengalaman yang tadi, akhirnya saya sama suami memutuskan untuk beli sapi dara yang siap kawin ya, karena dia kondisinya masih prima gitu kan. Akhirnya kita waktu itu beli 3 ekor dan alhamdulillah sekarang lagi pada hamil, insya Allah mungkin tahun depan sudah menghasilkan susu dan sudah melahirkan. Oh ya sahabat Lentera 3, mungkin penasaran nih dari mana asal mulanya nama Naura Press Mill. Waktu itu iseng-iseng aja, tanya nih ke teman, namanya apa ya, pengen jualan susu sapi gitu kan. Terus kata teman, namanya Naura Press Mill aja, karena kebetulan nama anak pertama saya Naura. Kalau Press Mill-nya sendiri karena memang saya berjualan susu sapi murni yang masih fresh. Yang melatar belakangi saya menjadi peternak sapi perah itu awalnya memang karena keluarga itu keturunan peternak. Yang kedua itu karena peternakan sapi perah ini menjanjikan ya dari hasil penjualan susu sapinya. Sapi perah di sini lebih banyak jenis sapi FH ya, karena menghasilkan lebih banyak susu. Sebenarnya jenis sapi lain pun bisa menghasilkan susu tapi lebih sedikit. Proses perkawinan yang tersendiri ini kita pakai jenis suntik ya, jenis IB oleh dokter hewan saat si sapi birahi, nanti kemudian di IB sama dokter hewan melalui suntik. Ciri-ciri sapi FH itu dia lebih dominan berwarna hitam dan putih, dia lebih banyak menghasilkan susu, sedangkan untuk si metal atau limosin lebih dominan berwarna coklat dan dia susunya lebih sedikit. Sapi di sini berasal dari Boyolali ya, yang saya ketahui Boyolali adalah produsen sapi perah. Biasanya kita beli di usia 2 tahunan. Usia sapi yang produktif sendiri itu usia 2 tahunan. Setelah 2 tahun itu biasanya sapi akan mengalami birahi ya kan. Setelah mengalami birahi kita akan suntik kawin. Setelah suntik kawin hamil 9 bulan melahirkan dan itu baru akan menghasilkan susu sapi murni. Setelah itu susu sapi murni siap dipasarkan. Nah setelah indukannya melahirkan 2 bulan kita melakukan lagi kembali sistem suntik atau kawin pada si sapi. Nanti dia akan hamil lagi di usia kehamilan 7 bulan itu kita hentikan proses pemerasannya atau yang disebut kering kandang untuk si sapinya. Jadi ada jeda waktu 2 bulan sampai dia melahirkan. Sapi-sapi yang sudah tidak produktif atau yang disebut sapi akhir nantinya akan kita jual ke penjagalan. Untuk luas lahan sendiri dengan aku kapasitas 6 ekor sapi saat ini sih 50 meter. Sedangkan untuk kelompok dengan populasi sapi sekitar 52 ekor itu diperlukan kurang lebih 1000 meter persegi.
Idealnya untuk luas yang saya miliki itu sekitar 50 meter persegi, sebenarnya masih masuk untuk 10 ekor sapi. Jadi di kandang saya masih muat untuk 4 ekor lagi. Peternakan di sini memang dekat dengan pemukiman warga ya, bahkan ada beberapa perumahan juga. Namun untuk mengurangi bau dari kotoran sapi ini, kita sudah mengalihkan ke biogas. Jadi kotoran sapinya dipendam dan tidak menghasilkan terlalu bau. Kalau penjelasan tentang biogas, nanti kita akan bahas di sesi berikutnya ya. Untuk biaya produksi di peternakan saya saat ini dengan jumlah sapi 6 ekor, perharinya itu kurang lebih 70.000. Itu untuk biaya pakan konsentrat dan ampas tahu. Karena kita mandiri, kita untuk kebersihan kandang dan rumput itu cari sendiri. Untuk pakan yang tadi 2 jenis itu ampas tahu, kita biasa beli di pabrik tahu. Biasanya beli harian, satu hari itu kita biasa beli 3 karung. Sedangkan untuk konsentrat itu kita belinya mingguan. 1 minggu itu kita biasa pakai 1 karung, 1 karung ukuran 50 kg. Untuk perawatan kandang dan sapinya sendiri, kita lakukan pemandian pada sapi dan pembersihan pada kandang itu di pagi dan sore hari. Untuk market dan penjualan, pada umumnya customer kita mencari susu sapi murni untuk diolah menjadi minuman susu racik, atau ada juga yang melakukan pengolahan yogurt, atau ada juga yang melakukan pengolahan untuk susu stick atau es mambo. Untuk saat ini pemasarannya sendiri kita masih offline ya, jadi pelanggan masih langsung datang sendiri ke sini di Naura Fresh Meal yang beralamat di Desa Tonjong, RT 3 RW 3 nomor 57, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Sedangkan di Google-nya dengan nama yang sama dan terdapat juga nomor teleponnya. Untuk omset penjualannya sendiri, kita satu hari itu bisa menjual 70 sampai 100 liter dengan omset penjualan 1 juta kotor. Kalau untuk rencana saya, rencana jangka pendek dulu ya, saya sih pengennya nambahin sapi karena masih untuk kandang yang saya punya masih muat untuk 4 ekor lagi. Sedangkan kalau untuk rencana jangka panjangnya, saya pengen punya lahan yang lebih luas dan sapi yang lebih banyak. Kalau harapan saya sih pemerintah setempat lebih peduli ya kepada kita para peternak-peternak sapi perah. Sahabat Lentera 3, saat ini saya akan melakukan edukasi bagaimana caranya melakukan pemerasan susu sapi yang akan kita lakukan saat ini. Pertama yang kita lakukan adalah melakukan pembersihan pada ambing atau puting susu dengan air agar bersih. Wadah yang kita gunakan adalah ember aluminium yang sebelumnya sudah dicuci bersih ya. Dan saat ini akan dilakukan pemerasan. Ya, untuk pemerasannya sendiri untuk puting susunya kita tahan, lalu kita tarik perlahan ke bawah agar mengeluarkan susu. Dalam proses pemerasan, kalian harus pastikan ambing susunya bersih ya, nggak ada kotoran ataupun debu, juga tetesan air. Oke, sahabat Lentera 3, itu saja edukasi dan cerita yang bisa saya bagikan. Jangan lupa subscribe channel YouTube Lentera 3, dan buat sahabat Lentera 3 yang mau membeli susu sapi murni, bisa datang langsung ke Naura Fresh Meal yang beramat di Desa Tonjong, RT 3 RW 3, nomor 57, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Sampai jumpa di lain waktu dengan saya Ica, owner dari Naura Fresh Meal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.